Selamat pagi sahabat Bari, Indonesia merupakan produsen utama kedua rumput laut setelah Tiongkok dan pada tahun 2019 berada peringkat pertama dunia berdasarkan volume ekspor rumput laut didominasi produk bahan baku kering. Namun dari sisi nilai ekspor, Indonesia justru berada pada peringkat ketiga setelah Tiongkok dan Korea Selatan. Bagaimana peran akademisi dalam mencari peluang meningkatkan value rumput laut Indonesia? Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Program Pasca Sarjana Politeknik AUP, Dr. Niken Darmayanti, SPI MSI akan menjawabnya pada learning session Politeknik AUP perdana kali ini bersama saya, Reynaldi Indra. Mendukung target produksi rumput laut yang telah ditetapkan pemerintah, apa saja input penelitian dan kajian dari akademisi dalam rangka Tridharma perguruan tinggi yang sudah dilakukan? Kita akan tanyakan langsung kepada Ibu Niken Darmayanti yang sudah tersambung langsung melalui video conference. Saya akan langsung menyapa Ibu Niken. Ibu Niken, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Aldi. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama Politeknik AUP. Ibu, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan rumusan masalah, dan kemudian apa yang menjadi kesimpulan dan saran dari penelitian dan yang kajian Ibu telah lakukan? Kami persilahkan, Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan ini. Terima kasih Ibu sudah bergabung secara live stream bersama Politeknik AUP TV. Ibu, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan rumusan masalah, dan kemudian apa yang menjadi kesimpulan dan saran dari penelitian dan kajian yang Ibu telah lakukan? Kami persilahkan Ibu. Ya, jadi saya menjawab pertanyaan Pak Aldi dulu ya, belum presentasi ya kali ini ya. Oke, baik Pak. Jadi yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah keprihatinan saya dari seperti yang Bapak sampaikan tadi, fakta bahwa Indonesia ini memproduksi rumput laut yang cukup besar, pernah kita pertama dan kemudian sekarang kita kedua setelah Tiongkok. Tetapi yang kita lakukan hanya mengekspor bahan baku tadi. Mengekspor bahan baku dan kemudian produksi yang ada saat ini baru agar-agar dan karaginan. Sedangkan untuk alginat, kita impor 100% untuk kebutuhan domestik dalam negeri. Nah, dengan demikian, saya menjadi suatu hal yang mendorong saya, membuat saya ingin melakukan penelitian ada apa dengan rumput laut di Indonesia ini, sehingga kita harus mengekspor alginat 100% seperti itu, sedangkan kita punya bahan baku rumput laut coklat yang belum dimanfaatkan sama sekali saat ini. Jadi masih sebagai rumput laut liar. Demikian Pak Aldi, jadi tujuan saya untuk meneliti ini dan pada akhirnya berharap bahwa Indonesia bisa memproduksi alginat dan kemudian membudidayakan rumput laut coklat. Dalam hal ini saat ini yang saya lihat adalah Sargassum polysystem. Demikian Pak Aldi, kira-kira itu yang bisa saya jawab. Baik Ibu, mungkin mohon izin boleh langsung masuk ke paparan Bu. Oh baik. Baik, saya langsung ya, berarti saya sudah, tolong saya jadikan host atau udah bisa saja ya? Share screen. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan penelitian saya tentang rumput laut Sargassum polysystem ini. Saya coba slideshow kan? Ya. Oke. Keprihatinan saya terhadap produksi alginat yang seharusnya bisa kita olah dari bahan baku Sargassum polysystem yang ada di Indonesia saat ini, itu menjadikan saya meneliti dalam arti bagaimana keberlanjutannya itu dari sejak di mana rumput laut Sargassum polysystem itu bisa dibudidayakan, kemudian diproduksi untuk menjadikan alginat yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan alginat yang terbaik itu kita melihat Sargassum polysystem yang tumbuh di mana sebaiknya yang kita ambil. Nah, saya melihat apakah yang tumbuh di laut, apakah yang tumbuh di selat, atau yang tumbuh di samudera. Nah, provinsi atau katakanlah suatu wilayah di Indonesia yang memiliki 3 ciri ekologi seperti itu adalah di Jawa bagian barat. Di mana di Jawa bagian barat sebelah utara adalah Laut Jawa,
Di sebelah barat adalah Selat Sunda dan di sebelah selatan Samudra Indonesia. Itu yang dasari saya meneliti dengan topik ekologi. Kemudian ekologi untuk menentukan perbedaan dari 3 lokasi tadi, yang mana yang ditumbuhi Sargassum polysystem dengan karakteristik yang terbaik untuk alginatnya. Kemudian dari 3 lokasi tadi kita lihat karakteristik morfologinya seperti apa. Apakah berbeda dari 3 lokasi tadi? Kemudian bagaimana karakteristik molekulernya dari ketiga lokasi tadi. Kemudian setelah kita mendapatkan 3 berdasarkan ekologi, morfologi, dan molekulernya, kita teliti struktur alginatnya. Sehingga ekologi, karakteristik, morfologi, karakteristik molekuler, dan struktur alginat rumput laut Sargassum polysystem C. Agat 1824 di perairan Jawa bagian barat menjadi judul dari penelitian ini. Terima kasih. 2021 sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan dalam media percepatan penyebaran informasi hasil riset pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan ini, sehingga pada hari ini Jakarta 17 2021 saya bisa menyampaikan penelitian saya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa latar belakang dari penelitian ini adalah fakta bahwa Indonesia saat ini mengimpor 1.650 ton alginat setiap tahun. Ini dari data Badan Pusat Statistik 2018, di mana 100% alginat tadi digunakan untuk industri domestik. 50%-nya untuk industri tekstil, 30% untuk pangan, 6% untuk produksi kertas, 5% untuk produksi kawat las, 5% untuk farmasetikal. Ini saya dapatkan dari tulisan Kusumawati 2018. Nah, hal ini menjadikan peluang untuk meningkatkan atau membuat industri yang memproduksi alginat. Nah, untuk membuat industri kita perlu informasi. Sargassum polysystem dan kandungan alginatnya yang ada di Indonesia agar kita dapat mendapatkan sumber daya berkelanjutan dan hasil yang optimal dari Sargassum polysystem yang dibudidayakan dari daerah yang kita tentukan dan mendapatkan struktur alginat yang terbaik. Nah, untuk itu saya membuat rumusan masalah daripada latar belakang fakta yang ada tadi, yaitu 3, yaitu bagaimanakah variasi ekologi dan karakter morfologi Sargassum polysystem pada 3 lokasi yang berbeda di perairan Jawa bagian barat. Kemudian bagaimanakah variasi molekuler Sargassum polysystem yang memiliki variasi ekologi dan karakter morfologi pada 3 lokasi yang berbeda di perairan Jawa Barat. Kemudian bagaimana variasi struktur alginat pada Sargassum polysystem dengan variasi morfologi pada 3 lokasi yang berbeda di perairan Jawa bagian barat. Rumusan masalah ini saya buat berdasarkan referensi yang saya dapatkan bahwa perbedaan morfologi itu akan bisa menentukan juga struktur daripada kandungan talusnya, dan demikian juga bisa dipengaruhi juga oleh variasi ekologinya. Itu beberapa tulisan-tulisan mendukung daripada rumusan masalah ini. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini secara umum itu kita mendapatkan informasi keanekaragaman ekologi, morfologi, molekuler Sargassum polysystem, dan struktur alginatnya dari 3 lokasi di Jawa bagian barat. Nah, tujuan operasionalnya itu mengidentifikasi ekologi dan morfologi Sargassum polysystem, mengidentifikasi molekuler, variasi ekologi dan morfologi, mengidentifikasi struktur alginat, variasi ekologi dan morfologi, untuk pengembangan spesies indigenous yang berkelanjutan. Jadi pada akhirnya kita akan mendapatkan spesies Sargassum polysystem dari alam kita sendiri, sumber asli Indonesia, dari spesies indigenous, dan kita pastikan berkelanjutan. Ya, jadi kita berharap bisa dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan industri alginat. Nah, hipotesis dari penelitian ini adalah 1, kondisi ekologi di lokasi yang berbeda
menyebabkan variasi morfologi Sargassum polycystum. 2. Terdapat variasi molekuler Sargassum polycystum dengan variasi morfologi dan ekologi di Jawa bagian barat. Yang ketiga, perbedaan kondisi ekologi, karakter morfologi, dan karakter molekuler Sargassum polycystum mempengaruhi struktur alginatnya. Nah, itu hipotesis yang ingin saya buktikan dari penelitian ini. Bagaimana dengan novelties atau nilai kebaruannya? Nilai kebaruan dari penelitian ini adalah 1. Variasi Sargassum polycystum dari 3 lokasi perairan yang berbeda di Jawa bagian barat. 2. Data penelitian berupa partial sequence gain, baik marker inti ITS2, marker kloroplast RBCL, marker mitokondria COS3, itu diupload ke situs database online untuk menjadi dokumen internasional. Jadi kita menyumbang big data ke Gene Bank Internasional untuk rumput laut indigenous Indonesia. Ketiga, penelitian keterkaitan keanekaragaman, karakteristik morfologi, genetik, dan ekologi Sargassum polycystum terhadap struktur alginat pada 3 lokasi berbeda di Jawa bagian barat belum pernah dilakukan. Jadi ada 3 ini adalah novelties dari penelitian ini. Ya. Oke, adapun metode penelitiannya, kita mulai dari tempat atau lokasi. Lokasi kita menentukan 3 titik, ya. Di Laut Jawa kita pilih di Pulau Lima, yaitu di perairan Teluk Banten, Serang. Kemudian di Selat Sunda kita pilih di Ujung Kulon. Dan kemudian yang ketiga adalah di Binuangan, itu adalah di Samudra Indonesia. Ya. Jadi antara Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Setelah menentukan 3 lokasi ini kita lihat, kita datangi lokasi ini, dan kita melihat pada lokasi-lokasi yang ditumbuhi oleh Sargassum polycystum, terlihat pada gambar, di Pulau Lima, Sargassum harus menggunakan perahu, ya, karena dia tumbuhnya lebih dari 1 meter, agak ke tengah, tapi terlihat di permukaan itu terapung-apung, artinya bagian atas dari Sargassum itu mengapung, dan sebetulnya dia batangnya melekat di lumpur bebatuan yang ada di bawah, ya, di Pulau Lima. Itu di perairan Pulau Lima terlihat mengapung. Sedangkan di ujung kulon, kita menemukan Sargassum polycystum dalam jumlah banyak, itu di karang bebatuan, ya, di ujung kulon, di daerah karang bebatuan, kita menemukan Sargassum polycystum. Sedangkan di Binuangan itu di pantai sehingga kita bisa jalan kaki pada saat surut, itu ada pada cekungan-cekungan di pantai di sepanjang Binuangan. Jadi cukup banyak Binuangan kita temukan, ya, pada pada saat itu adalah bulan Juli, ya, kita datang ke sana. Cukup banyak di 3 lokasi ini dengan ciri ekologi yang berbeda. Adapun diagram alir penelitian ini kita mulai dari sampling yang di bagian atas ini. Saya melakukan sampling. Di dalam sampling ini, pada saat datang ke lokasi, saya membuat perhitungan tentang data ekologi. Ya. Jadi kita melakukan pengambilan data ekologinya. Ya. Kemudian selain di lokasi-lokasi yang ditumbuhin Sargassum polycystum, kita mengambil sampel dalam jumlah besar material keringnya, maksudnya dikeringkan. Kemudian ada yang kita ukur. Kita ukur 8 sebetulnya, awalnya saya 8 parameter. Ya, ada holdfast, ada diameter talus, ada panjang daun, lebar daun. Itu terhadap yang kita lihat secara morfologi